Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma dengan NIM E0124302. Di sini saya akan menjelaskan penyelesaian dari nomor 1 dan nomor 2. Soal nomor 1 yaitu integral 0 sampai 1 x kuadrat sin x pangkat 3 dx. Di sini kita menggunakan substitusi. Misalkan U sama dengan x pangkat 3, maka turunan dari U atau DU terhadap x adalah 3x kuadrat dx. Dengan demikian x kuadrat dx sama dengan 1/3 du. Jika x sama dengan 0, maka U sama dengan 0 pangkat 3 sama dengan 0. Jika x sama dengan 1, maka U sama dengan 1 pangkat 3 sama dengan 1. Kemudian kita ubah bentuk integralnya. Integral 0 sampai 1 x kuadrat sin x pangkat 3 dx sama dengan integral 0 sampai 1 sin U 1/3 du. Maka 1/3 integral 0 sampai 1 sin U du. Kita tahu bahwa integral sin U du sama dengan cos U plus C. Karena ini integral tentu, maka plus C-nya tidak ada. Integral 0 sampai 1 sin U du sama dengan cos 1 dikurang cos 0, sehingga 1/3 integral 0 sampai 1 sin U du sama dengan 1/3 cos 0 dikurang 1/3 cos 1 dikurang cos 0. Kemudian kita evaluasi cos. Di sini kita menggunakan definisi fungsi cos, yaitu cos x sama dengan e pangkat x ditambah e pangkat min x bagi 2. Maka cos 1 sama dengan e ditambah 1/e dibagi 2. Dan cos 0 sama dengan 1 ditambah 1 dibagi 2. Maka hasilnya 1. Kemudian kita substitusi. 1/3 dikali cos 1 dikurang cos 0 sama dengan 1/3 1/3 dikali e ditambah 1/e dikurang 1 dibagi 2. Terakhir kita susun dalam bentuk pecahan, yaitu 1/3 dikali e ditambah 1/e dikurang 2 dibagi 2. Maka kita dapat hasilnya 1/3 dikali e ditambah 1/e dibagi 2. Maka ini hasil akhirnya. Selanjutnya nomor 2 yaitu integral dari x dikali kosekan kuadrat x dari pi per 6 sampai pi per 2. Karena ini bentuk perkalian antara dua fungsi yaitu x dan kosekan kuadrat x, kita pakai integrasi parsial. Misalkan U sama dengan x, maka du sama dengan dx. dv sama dengan kosekan kuadrat x dx, sehingga v sama dengan negatif kotangan x. Rumusnya yaitu integral u dv sama dengan u dikali v dikurang integral v du. Kita substitusi ke rumus. Integral x dikali kosekan kuadrat x dx sama dengan min x dikali kotangan x ditambah integral kotangan x dx.
Kita tahu bahwa integral dari kotangan X adalah logaritma natural dari nilai mutlak sin X. Maka integral X dikali kosekan kuadrat X dx sama dengan min X dikali kotangan X ditambah ln sin X. Kemudian kita evaluasi dari X sampai dengan pi per 6 sampai pi per 2. Saat X sama dengan pi per 2, kotangan pi per 2 sama dengan 0 dan sin pi per 2 sama dengan 1. Jadi min pi per 2 dikali 0 ditambah ln 1 sama dengan 0 ditambah 0 sama dengan 0. Terus saat X sama dengan pi per 2, saat X pi per 6, kotangan pi per 6 sama dengan akar 3 dan sin pi per 6 sama dengan C per 2. Maka min pi per 6 dikali akar 3 ditambah ln C per 2. Maka min pi per 6 dikali 3 dikurang ln 2. Terus kita sederhanakan, kurangkan hasilnya. 0 dikurang min pi per 2 dikali 3 dikurang ln 2. Maka hasilnya pi per 6 dikali 3 ditambah ln 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aril dengan NIM E014003. Di sini saya akan membahas soal nomor 3, yaitu mencari solusi integral X sin pangkat 3S cos X dx. Di sini kita akan menggunakan metode integrasi parsial dengan rumus integral U kali U dv sama dengan U V kurang V du. Nah, di mana U sama dengan X, dv sama dengan sin pangkat 3S cos X dx. Nah, di sini kita akan mencari turunan V dulu, yaitu integral sin pangkat 3S cos X dx. Nah, kita misalkan W sama dengan sin X dan dw sama dengan cos X dx. Jadi, integral sin pangkat 3S cos X dx sama dengan integral W pangkat 3 dw, di mana integral W pangkat 3 dw sama dengan W pangkat 4 per 4 sama dengan sin pangkat 4x per 4 dx. Maka turunan V adalah sin pangkat 4x per 4. Nah, kita cari turunan du lagi. Kita memakai metode integrasi parsial, yaitu integral X sin pangkat 3S cos X dx sama dengan U kali V dikurang integral V kali du. Nah, kita substitusi U sama dengan X, V sama dengan sin pangkat 4X dan sin pangkat 4X per 4 dan du sama dengan dx. Nah, di sini kita masukkan nilai pada rumus, yaitu U kali V, di mana U sama dengan X dan V sama dengan sin pangkat 4X per 4 dikurang integral sin pangkat 4X per 4 dx. Nah, kita jumlah X kali sin pangkat 4X per 4 dikurang integral sin pangkat 4X per 4 dx. Hasilnya X sin pangkat 4X per 4 dikurang 1 per 4 integral sin pangkat 4X dx. Nah, di sini 1 per 4 kita pindahkan ke depan. Karena di sini 1 per 4 sin pangkat 4x dx kita pindahkan ke depan menjadi
X sin pangkat 4X per 4 dikurang 1 per 4 integral sin pangkat 4X dx tambah C. Nah, jadi ini solusi yang saya dapatkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Kris Oktavia, NIM E0124-307. Di sini saya akan menjelaskan penyelesaian dari soal nomor 4. Jadi soal nomor 4 yaitu integral 5 dikurang X per X kuadrat dikurang X dikali Pi tambah 4 ditambah 4Pi dx. Pertama-tama kita memfaktorkan penyebut dan kita dapatkan integral 5 dikurang X per X kurang Pi dan X kurang Pi X kurang 4 dx. Selanjutnya kita memecahkan pecahan di dalam integral menjadi dua pecahan yang lebih sederhana. Ini disebut dekomposisi pecahan parsial. Kita asumsikan bahwa 5 kurang X per X kurang Pi X kurang 4 sama dengan A per X kurang Pi ditambah B X dikurang 4. Selanjutnya kita menggabungkan kembali pecahan di sisi kanan sehingga kita mendapatkan A X kurang 4 ditambah B X kurang Pi per X dikurang Pi X dikurang 4. Sehingga karena pembilangnya harus sama, maka kita dapatkan 5 dikurang X sama dengan A dikali X kurang 4 ditambah B dikali X kurang Pi. Sekarang kita akan mencari nilai A dan B, sehingga kita memilih nilai X yang paling spesifik. Di sini untuk mencari nilai B, kita mengubah X, kita mengambil X sama dengan 4. Dari sini kita mendapatkan nilai B sama dengan 1 per 4 kurang Pi. Dan untuk mencari nilai A, kita mengambil X sama dengan Pi, sehingga dari penyelesaian ini kita mendapatkan nilai A yaitu 5 kurang Pi per Pi kurang 4. Selanjutnya, kita integrasikan pecahan parsial. Kita bisa menulis ulang integral aslinya sebagai jumlah dua integral yang lebih sederhana, yaitu integral A dikurang A per X kurang Pi ditambah B X kurang 4 dx. Kita membagi menjadi dua pecahan parsial, yaitu integral A per X kurang Pi dx ditambah integral B per X kurang 4 dx. Tahu bahwa integral 1 per U du sama dengan ln U tambah C. Jadi kita bisa mengintegrasikan masing-masing bagiannya menjadi A integral 1 per X kurang Pi dx ditambah B integral 1 per X tambah 4 dx. Sehingga A ln X kurang Pi ditambah B ln X kurang 4 tambah C. Sekarang kita mensubstitusikan nilai A dan B yang kita dapatkan tadi, yaitu 5 dikurang Pi per Pi kurang 4 ln X kurang Pi tambah 1 per 4 kurang Pi ln X kurang 4 tambah C. Jadi ini adalah hasil yang kita dapatkan dari penyelesaian soal nomor 4. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Akmal dengan NIM E0124502 dan saya akan menjelaskan soal UAS nomor 5. Saya akan menjelaskan soal nomor 5, yaitu lim X menuju 0 dalam kurung X tambah Euler pangkat X per 3 balas kurung pangkat 3 per X. Nah, sebelum kita gunakan L'Hopital, kita dulu substitusikan masuk X menuju 0 untuk mencari apakah dia bisa digunakan sebagai L'Hopital atau tidak. Setelah kita masukkan nilai X menuju 0, kita mendapatkan dalam kurung X tambah E pangkat 0 dalam kurung 3 dalam kurung pangkat 3 per 0, itu kita mendapatkan satu pangkat tak hingga. Nah, karena ini tidak memenuhi syarat untuk L'Hopital, maka kita misalkan dulu. Nah, misal L sama dengan limit X menuju 0 dalam kurung X tambah Euler pangkat X per 3 dalam kurung pangkat 3 per X. Nah, maka kita lonkan dua-duanya. Jadi lon L sama dengan lon limit X menuju 0 dalam kurung X tambah Euler pangkat 3 per pangkat X per 3 dalam kurung pangkat 3 balas kurung pangkat 3 per X dalam balas kurung. Karena lon itu adalah sifat kontinu, maka kita bisa masukkan ke dalam lonnya. Maka jadilah limit X menuju 0 lon dalam kurung X tambah Euler pangkat 3 per X balas kurung pangkat 3 per min X pangkat 3 per X. Kita menggunakan rumus L'Hopital, yaitu ln A pangkat B itu sama dengan B ln A. Nah, kita pindahkan B-nya ke depan. Begitupun dengan yang ini, kita pindahkan pangkat 3 per X-nya itu ke depan. Jadilah ln L sama dengan limit X menuju 0 3 per X ln dalam kurung X tambah Euler pangkat 3 per pangkat X per 3. Dan kita bisa ubah tulisan limitnya jadi seperti ini. Maka substitusi nilai X, kita mendapatkan ln L sama dengan 3 ln 0 tambah E pangkat 0 per 0. Kita dapatkan 3 ln 1 per 0. Sesuai teorema, ln 1 itu sama dengan 0. Maka kita mendapatkan 3 0 per 0 sama dengan 0 per 0. Nah, sekarang kita bisa gunakan L'Hopital. Kenapa? Karena ini sudah 0 per 0. Tadi kan satu pangkat tak hingga, itu tidak bisa. Nah, sekarang kita dapatkan 0 per 0. Kita sudah bisa gunakan L'Hopital. Maka kita gunakan L'Hopital. Ln X sama dengan 3 limit X menuju 0 ln dalam kurung X tambah E pangkat X per 3 per X. Dan kita turunkan Fx dan Gx nya karena kita menggunakan sifat L'Hopital. Kita gunakan sifat L'Hopital ya. Kita gunakan sifat L'Hopital. Maka kita akan mendapatkan setelah kita turunkan keduanya Fx, setelah kita turunkan keduanya Fx nya per Gx nya, setelah kita turunkan keduanya, maka kita akan mendapatkan limit ln L sama dengan 3 limit X menuju 0
1 tambah 1/3 Euler pangkat 3 pangkat X per 3 per X tambah Euler pangkat X per 3 per 1. Nah, kita operasikan pernya. Kan di sini 1, berarti hasilnya akan 1/1. Maka kita operasikan jauh kali, maka kita operasikan 1/1. Maka hasilnya akan tetap seperti ini. Seperti di bawah, kita akan mendapatkan ln L sama dengan 3 limit X menuju 0, 1 tambah 1/3 Euler X per 3 per kali tambah Euler X per 3. Maka kita substitusikan nilai X-nya, nilai X menuju 0-nya. Jadi kita akan mendapatkan ln L sama dengan 1 tambah 1/3 E pangkat 0/3 per 0 tambah Euler 0/3. Maka kita akan mendapat, kita perhitungkan, kita akan mendapatkan ln L sama dengan 31 tambah 1 per ln L sama dengan 31 tambah 1/3 per 0 tambah 1. Maka kita akan mendapatkan ln L 3 kali 4/3. Kita langsung bisa hilangkan 3-nya. Maka kita akan mendapatkan ln L per 4. Untuk menghilangkan ln di sini, maka kita akan berikan di samping Euler. Maka jadi limit X menuju 0 dalam kurung X tambah Euler pangkat X per 3 dalam balas kurung pangkat 3 per X sama dengan Euler pangkat 4. Terima kasih.